Halo, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hal berpuasa yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, yang berbunyi, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Sedikit latar belakang dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita tahu orang Israel diwajibkan untuk sekali setahun mereka berpuasa merendahkan diri. Itu terdapat dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Pada hari raya pendamaian, di mana mereka harus merendahkan diri, mereka berpuasa supaya dosa-dosa mereka diampuni, mereka ditahirkan. Tetapi dalam perkembangannya, orang-orang Farisi menambah puasa dari 1 kali menjadi 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Dan saya mengutip dari sebuah buku komentar, mereka menjadikan puasa itu bukan lagi untuk merendahkan diri dan memohon agar supaya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, tetapi justru itu mereka jadikan sebagai satu ajang untuk pamer. Dikatakan pamer kesalahan. Jadi sebenarnya mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu sedang merendahkan diri. Mereka memang bersalah dan Tuhan akan mengampuni dosa-dosa mereka. Bagaimana sikap Tuhan Yesus dengan orang-orang yang seperti ini? Yesus katakan mereka itu adalah orang-orang yang munafik, di mana mereka mengubah air muka mereka dan motivasi mereka agar supaya orang bisa melihat apa yang mereka lakukan. Nah, tentu sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengikuti cara berpuasa orang-orang Farisi. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kita berpuasa, kita harus meminyaki yang namanya kepala kita dan mencuci muka atau wajah kita, supaya orang tidak tahu bahwa kita itu sedang dalam pergumulan atau sedang berpuasa atau merendahkan diri. Hanya Allah yang tahu bagaimana sikap kita atau keadaan kita. Dan firman Allah berkata, maka Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Saya percaya pada hari-hari ini tidak ada di antara kita yang tidak mengalami pergumulan. Baik mungkin itu pergumulan dengan diri kita sendiri, ada kekurangan-kekurangan, ada kesalahan-kesalahan dari kita, maupun juga ada pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Nah, inilah saatnya kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Mari kita berpuasa, tapi kita jangan tunjukkan bahwa kita itu sedang berpuasa. Dikatakan meminyaki kepala dan mencuci wajah kita, agar supaya doa-doa kita itu akan dikabulkan, agar supaya Allah akan mengampuni kita, kemudian Dia akan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua yang mendengarkan perenungan ini dan mendorong kita pada hari-hari ini untuk kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan melalui Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena Tuhan sangat senang dengan orang-orang yang rendah hati. Dia berkata, barang siapa merendahkan dirinya, maka dia akan ditinggikan. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita tentang pemungut cukai. Ketika dia datang berdoa dengan penuh kerendahan hati, dia berkata, Allah kasihanilah aku orang yang berdosa. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Sementara orang lain yang berdoa dengan didasarkan kesombongan hati, Allah tidak menjawabnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita yang mendengarkan
kebenaran ini. Sampai ketemu kembali. Shalom.